Bagus mana membuat konten channel YouTube yang isinya campur-campur, dibanding konten dengan niche yang tertarget? Ini yang ditanyakan kreator Ranto Tutorial. Jawaban saya, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi sebelumnya perlu diingat dulu, secara algoritmatik status keduanya sama. Artinya sistem YouTube tak pernah memberikan nilai lebih ke salah satunya. Mau konten channelnya campuran atau niche yang tertarget, algoritma tak peduli. Respon algoritma hanya bertolak dari respon penonton. Kalau respon penonton bagus terhadap sebuah video, apapun topiknya, maka penilaian algoritma juga akan bagus terhadap video itu. Performa dan ranking video itu akan dinilai tinggi oleh sistem. Begitu juga sebaliknya. Jadi kelebihan kekurangan konten campuran dengan konten niche itu, berdasarkan pengalaman saya, hanya dari sisi penonton dan sisi kita sendiri sebagai kreatornya. Mari kita mulai dari konten campuran. Kelebihannya, kita lebih bebas mengembangkan jenis konten channel. Nyaris tak ada istilah kehabisan ide. Karena kita bisa buat video apapun sepanjang topik itu kita suka, mampu dan mau. Lalu efeknya channel kita jadi banyak peluang untuk menghisap penonton dari berbagai penjuru, sesuai keragaman minat mereka masing-masing. Apalagi jika kita mampu mengemas setiap topik itu dengan apik dan mendalam, maka lengkaplah sudah. Channel kita akan menjadi perpustakaan maya lengkap bagi banyak orang. Persis seperti sebuah universitas, atau seperti Metropolitan Mall. Semuanya ada dengan segala varian dan kebolehannya. Tapi tantangannya, apakah kita mampu membuat banyak jenis konten atau bidang secara proper? Kontennya beragam tapi setiap konten itu tetap maksimal. Bukan hanya sekedar lengkap tapi isinya hanya dangkal. Jika itu yang terjadi, maka keragaman konten channel hanya akan jadi bumerang atau bahan cibiran bagi mereka yang kesasar. Kontennya lengkap tapi isinya tak ada yang bergizi. Hanya kumpulan rongsokan yang tak berguna. Kelemahan lainnya, channel akan sulit mendapatkan penonton loyal dan membangun sebuah komunitas. Karena penonton yang terjaring, tersebar dengan minat yang berbeda. Intinya, sulit mendapatkan loyalitas penuh dari para subscriber. Itu sebabnya channel dengan konten campuran, umumnya traffic dari subscribernya rendah. Karena setiap video yang kita luncurkan, belum tentu jenis konten yang mereka tunggu-tunggu sesuai minat mereka masing-masing. Akibatnya masing-masing mereka jadi enggan merespon bahkan cenderung tak peduli setiap mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel kita. Karena itulah biasanya, traffic andalan channel konten campuran adalah dari penelusuran YouTube. Yaitu para pencari topik-topik tertentu yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Setelah apa yang mereka butuhkan didapat melalui video kita, mereka langsung kabur. Kalaupun mereka klik subscribe, umumnya itu hanya sebagai ungkapan rasa terima kasih. Bukan dengan tujuan untuk kembali apalagi untuk mondok di channel kita. Karena itulah kekuatan SEO menjadi penentu utama pada channel konten campuran. Jika SEO-nya tak berdaya, maka keragaman konten channel biasanya menjadi percuma. Koleksi video lintas bidang yang tersedia di channel kita hanya akan parkir saja tanpa ada yang membukanya. Lalu bagaimana dengan channel konten spesifik atau niche yang tertarget? Kelebihannya, video yang akan kita buat, arahnya sudah jelas. Sudah jelas sesuai bidang minat, hobi atau profesi kita. Kita takkan sulit menggarapnya, bahkan bisa lebih detail dan mendalam. Efeknya setiap yang kesasar, serasa menemukan apa yang mereka cari. Peluang mendapatkan penonton loyal, subscriber fanatik, bahkan membangun sebuah komunitas, menjadi tinggi. Itu sebabnya channel dengan niche tertarget, traffic dari subscribernya lebih tinggi dibanding konten campuran. Termasuk dari fitur rekomendasi YouTube. Karena umumnya mereka cenderung mengklik setiap melihat notifikasi update dari channel kita muncul. Dan juga cenderung menonton lebih dari satu video begitu mereka mendarat di channel kita. Bahkan efek lanjutnya, peluang menambah penghasilan selain dari iklan AdSense, juga akan menjadi tinggi. Misalnya dari Super Thanks, video premium atau fitur gabung, membuka kelas berbayar dan juga endorsement. Kelemahannya, kadang kita bosan membuat video dengan topik yang sama. Mau melebarkan topik, apalagi banting setir, takut akan berpengaruh pada perkembangan channel gara-gara itu.
Apalagi jika penguasaan akan materi tersebut tak mendalam, alias hanya sekedar kulit-kulit di permukaan saja, maka peluang macet kreativitas akan jadi tinggi. Itu sebabnya banyak creator dengan konten spesifik, akhirnya jadi impoten dalam perjalanan. Tak tahu lagi mau buat video apa seputar topik tersebut. Jadi meskipun membuat konten spesifik itu sepintas terlihat lebih mudah, tapi jika tak menguasai materinya dari A sampai Z atau sampai ke akar-akarnya secara proper, maka juga akan percuma. Channel menjadi tak punya nilai lebih dibanding bejibun channel lain yang juga menggarap topik yang sama. Setiap yang kesasar akan meludahi video kita, karena isinya sudah lazim, dangkal dan sudah banyak bertebaran di mana-mana.